A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dengan channel Dalimin B84S. Insyaallah semoga para subscriber dan semua yang mendukung channel insyaallah yang bernuansa dakwah ini, semoga subscribe Anda bisa menjadi amal jariah untuk ikut berdakwah menginformasikan Islam kepada saudara-saudara kita. Insyaallah semoga menjadi wasilah saudara-saudara kita semua bisa kembali ke fitrah, yaitu fitrahnya manusia adalah muslim. Allahumma amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wala mudhillalah wala yudlilhu wala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala puji hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, Tuhan seluruh jagat raya ini, yang memelihara kita, yang mengayomi kita semua sampai di akhir zaman. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk dari segala amal-amal kita. Semoga amal-amal kita terus Allah bimbing, Allah beri hidayah menjadi amal yang bernilai ibadah insyaallah sampai di akhir hayat kita. Salam dan salawat tidak lupa kami haturkan kepada Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, juga seluruh pengamal syariat dan sunnahnya sampai di akhir zaman, termasuk kita semua insyaallah bisa istiqomah dengan mengamalkan amal kebaikan sampai di hari akhir. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Semoga Allah mengembirakan kita untuk selalu menyampaikan ayat suci Al-Quran dengan memberikan suara yang terindah untuk melantunkan Al-Quran kepada saudara-saudara kita. Insyaallah semoga Allah bisa memberi hidayah kepada semua saudara-saudara kita yang belum menemukan untuk kembali ke fitrah, menjadi kembali ke muslim insyaallah. Semoga Allah memberi jalan yang terbaik kepada manusia, anak keturunan cucu Adam yang sedang bersengketa dalam muka bumi ini, khususnya untuk
negara yang sedang berselisih seperti negara Palestina dan negara-negara yang bersengketa seperti Israel. Semua insya Allah semoga Allah memberi jalan yang terbaik, menyelesaikan dengan cara Allah yang terbaik, sehingga terciptalah perdamaian dunia yang abadi insya Allah. Kita lanjut dalam berusaha untuk memberikan suara yang termerdu untuk melantunkan ayat Al-Quran, sekaligus dengan merenungi apa yang terkandung dalam Al-Quran sesuai dengan bahasa yang kita mengerti insya Allah. Dalam episode 23 ini kita masih di surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat suci Al-Quran. Sebetulnya di dalam kitab suci Al-Quran yang sudah bertanda baca, tapi memang di zaman sekarang umumnya Al-Quran sudah ada tanda bacanya, itu untuk mempermudah bagaimana cara melantunkan ayat suci Al-Quran sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat pemberi wahyu, malaikat Jibril insya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran sudah lengkap, ada tanda baca panjang seperti alif berdiri di atas dan alif berdiri di bawah, itu adalah dibaca panjang sesuai dengan tempo yang dibutuhkan, dan biasanya antara 2 sampai 4 ketukan atau 4 harokat. Contohnya di sini di surah Al-Baqarah ayat 137 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagaimana Anda melantunkan suara? Tidak perlu dipaksakan, tapi sesuai dengan kemampuan kita dan berusaha semaksimal mungkin suara yang tinggi, karena suara tinggi lebih insya Allah lebih enak didengar telinga daripada suara rendah. Contohnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Suara rendah. Bagaimana kalau kita lantunkan dengan suara tinggi? Tarik napas dalam-dalam, dikeluarkan seirit mungkin. Wa idyan wa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Sudah tentu insya Allah dengan lantunan berusaha untuk suara tinggi lebih enak, karena dengan suara tinggi insya Allah ada energi dari dalam tubuh kita, sehingga insya Allah akan membuat sehat
badan kita karena Allah Ta'ala. Kita berusaha dengan lantunan suara tinggi. Jadi saudara-saudara, kalau untuk menyanyi kenapa bisa merdu dengan suara lantang, suara tinggi? Kalau untuk Al-Quran, mari kita terapkan dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beda kalau suara rendahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beda. Jadi kita angkat suara tinggi, tarik nafas dalam mungkin, digunakan seirit mungkin. Wa'id yanu wa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Insya Allah beda. Insya Allah orang mendengarkan juga insya Allah bisa tersentuh. Kita harus berusaha semangat melantunkan suara Al-Quran dengan suara yang beda, melengking dan mengikuti hukum-hukum tajwid. Insya Allah, padahal kalau kita renungkan, sesungguhnya hukum-hukum tajwid itu insya Allah sudah tertuang dalam tanda baca seperti yang tadi saya ucapkan. Umpamanya ada huruf mati atau sukun bertemu dengan ya, itu dibaca panjang seperti di Bismillah. Di situ ada kasroh ketemu ya sukun, ha kasroh ya sukun, him. Nah, baru belakangnya ditutup m, mim. Jadi memperpanjang penghabisan tidak boleh didengungkan, tapi dijelaskan terus ditutup dengan huruf akhir. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dipanjangkan sesuai dengan aturan bacaan him, bukan him, bukan. Jadi dipanjangkan sesuai dengan tanda bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mudah. Di surah Al-Baqarah ayat 137. Mari kita lanjutkan.
Rabbana tawab Rabbana taqabbal Rabbana taqabbal minna. Bagaimana kalau direndahkan? Rabbana taqabbal minna. Tidak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tidak. Kita tinggikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, di sini juga untuk menutup dari kepanjangan itu kita tetap mengikuti tanda baca. Jadi tidak boleh tidak boleh. Jadi dipanjangkan dulu diperpanjang sesuai dengan napas kita boleh, karena ini yang dikatakan insya Allah menurut ilmu qiraah, ilmu tajwid adalah mat atau cara untuk memperindah akhiran. Yang penting tidak merubah kaidah-kaidah tajwidnya. Jadi tetap dipanjangkan sesuai dengan tanda baca, tidak merubah aturan-aturan ilmu tajwidnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Tidak, kita rendahkan. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Tidak. Kita harus terus semangat. Insya Allah hirup udara sebanyak mungkin, dikeluarkan seirit mungkin. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Lalu berikutnya boleh direndahkan, tetapi untuk variasi. Arina manasikana waktub alaina. Ditinggikan boleh juga.
wa arina manasikana wa tub alaina innaka antam tawwabur rahim. Ini juga dibaca sesuai dengan tanda baca, tidak boleh merubah kaidah atau aturan atau ilmu tajwidnya, insya Allah. Jadi di sini ada akhiran rohim, jadi ada ya sukun atau ya mati ketemu dengan mim, jadi tidak boleh rohim, tidak boleh, jadi dipanjangkan sesuai dengan kaidah tajwidnya, yaitu apabila ada kasroh ketemu ya mati dipanjangkan sesuai dengan tempo dalam bacaan itu. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan membaca Al-Quran atau kita bernyanyi kalau dalam lagu-lagu itu sebetulnya lebih enak kalau mau tinggi sekalian, kalau rendah sekalian. Jadi kita tidak boleh tanggung-tanggung, atau sebetulnya lebih mudah kita main di nada yang tinggi. Kita ulangi contoh, kita dengan nada yang rendah. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antam tawwabur rahim. Malah susah kalau kita dengan nada rendah, walaupun kita sudah mengambil napas sebanyak mungkin dan kita keluarkan seirit mungkin, tetap beda. Kita coba, kita ambil napas sebanyak mungkin, keluarkan sedikit-sedikit, tapi nadanya nada rendah, atau nggak mau berusaha untuk nada yang tinggi. Kadang-kadang kan kita semampu kita aja deh. Nah, contoh kita Rabbana wab asbihi rasulah, beda. Di ayat yang tadi coba kita ulang dengan nada yang seenak kita, coba. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Susah malah kalau kita pakai suara seenaknya kita. Lebih bagus kita mohon kepada Allah untuk menggunakan suara tinggi supaya Allah lancarkan, insya Allah. Karena dengan tarik suara yang tinggi, nada yang tinggi, energi kita akan terangkat, insya Allah akan menjadi sifat atau obat lahir dan batin, insya Allah.
wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Kita doa ayat dulu, nanti ada kesempatan kita lanjutkan lagi. Kita lihat maknanya sesuai dengan bahasa yang kita mengerti. Surah Al-Baqarah ayat 137. Maaf karena kacamatanya mungkin kurang jelas. Surah Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. Bagaimana artinya? Dan ingatlah Fa'id yarfa'u. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah yaitu Ka'bah bersama Ismail yaitu anaknya, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Apa yang kita bisa ambil dari ayat suci Al-Quran ini? Karena ayat suci Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah, surat dari Allah kepada ciptaannya. Jadi ciptaannya karena begitu sayangnya Allah kepada ciptaannya, diberi surat untuk dipelajari. Apa isi surat itu? Jadi dalam surah ini yang bisa kita pelajari sebagai hamba Allah, ketika Nabi Ibrahim meninggikan atau bekerja membangun Baitullah, membangun masjid, mungkin kalau zaman sekarang, dia berdoa supaya amal-amalnya diterima. Jadi kita boleh berdoa supaya kerja kita, kegiatan kita sehari-hari ini menjadi amal ibadah. Sudah tentu perbuatan yang baik yang diridhoi Allah, bukan perbuatan jahat. Ini secara umum, ini banyak sekali perbuatan baik. Jadi Allah juga mengajarkan di sini untuk memohon kepada Allah agar menerima amal perbuatan kita. Dan sesungguhnya Engkau Allah adalah maha mendengar, maha mengetahui. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Semua apa yang ada di langit dan di bumi Allah tahu, dan Allah mengawasi, dan Allah mendengar apa yang dibisikkan, apa yang diucapkan, atau yang disembunyikan di dalam hati setiap ciptaannya. Bukan hanya manusia mengerti. Jadi Allah sang pencipta jagat raya ini mengawasi kita semua. Tidak ada yang lolos dari pengawasan Allah.
Subhanahu wa taala. Ayat 28. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, dan tentunya Allah ini mengajarkan untuk semua umatnya sampai di hari kiamat, keturunannya sampai sekarang. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Jadi kita semua diajarkan oleh Allah untuk menjadi orang muslim. Bagaimana yang sekarang toh belum kembali ke muslim? Tentu Allah sudah menyediakan sarana-sarana dakwah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak Al-Quran dilantunkan, mungkin dari masjid-masjid, kalau zaman sekarang mungkin melalui media massa. Apakah mereka mau tahu atau tidak? Jadi jangan salahkan Allah kalau mereka itu belum bisa mendapat hidayah, karena manusia itu diberi kebebasan, sudah diberi akal dan pikiran untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Apakah kita manusia tidak mendengar ada ayat Al-Quran dijelaskan, baik melalui ceramah-ceramah langsung ataupun melalui media-media massa, karena Allah sudah menurunkan ilmunya kepada manusia untuk menciptakan alat-alat komunikasi seperti dunia HP, dunia elektronik, dunia digital, dunia media sosial seperti YouTube dan lain-lain. Mengapa mereka tidak mau tahu apa itu ayat suci Al-Quran, apa yang terkandung di dalamnya, apa itu Islam, apa itu masjid yang sudah tersebar di seluruh muka bumi ini. Jadi seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang hendaknya membuka diri untuk bisa mempelajari, karena fitrah manusia adalah muslim, sehingga manusia bisa kembali ke muslim, diberi hidayah, menjemput hidayah dari Allah SWT. Karena Allah memberi kebebasan kepada ciptaannya, barang siapa yang ingin mendapat hidayah harus berbuat bagaimana supaya bisa mendapat hidayah kembali ke fitrahnya muslim. Setelah Allah mengajarkan bahwa manusia harus kembali berserah diri muslim, lalu Allah juga mengajarkan dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji
Dan di sini juga Allah mengajarkan kepada umat Nabi Ibrahim bagaimana cara menjalankan ibadah haji. Dan terimalah taubat kami. Jadi manusia hendaklah bertobat kembali ke Muslim dengan berusaha berbuat baik, menjemput hidayah apabila hidayah itu belum diterima kembali sebagai fitrahnya Muslim. Engkaulah yang maha menerima tobat dan maha penyayang. Allah ini maha menerima tobat. Karena dalam Al-Quran juga Allah firmankan, Allah jelaskan, Allah mengampuni dosa yang besar, tetapi dosa yang syirik, yang menuhankan Allah selain Allah, yang menyekutukan Allah, itu harus bertobat, yaitu mohon ampun kepada Allah dan sungguh-sungguh menjadi seorang Muslim berserah diri. Allah maha menerima tobat dan maha penyayang. Allah itu sayang pada penciptaan. Makanya Allah mengirimkan pedoman hidup yang bisa membahagiakan ciptaannya, khususnya manusia dan jin, supaya bisa bahagia dunia wal akhirat, yaitu Al-Quranul Karim. Karena manusia dan jin nantilah yang akan diberi pertanggungjawaban selama hidup diuji dalam dunia yang fana ini, dunia yang penuh fata morgana, yang penuh teka-teki, yang penuh pertanyaan, tapi jawabannya semua ada di kitab suci Al-Quran. Kita tutup dengan ayat suci Al-Quran, insya Allah ayat 172 surah Al-A'raf, surah yang ke-9, ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadta rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Allah berkata kepada jiwa-jiwa yang dipancarkan, dikeluarkan dari sumsum tulang belakang anak keturunan Adam,
min tuhurihim dzurriyyatahum wa ashhatuhum. Jiwa-jiwa itu telah bersyahadat kepada Allah, alastu birabbikum. Ketika itu Allah berfirman kepada jiwa-jiwa itu sebelum menjadi manusia. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Jiwa-jiwa itu menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Anta qulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kenapa Allah tegaskan yang demikian? Supaya jiwa-jiwa itu setelah Allah tiupkan kepada janin-janin lahir ke dunia ini, sehingga menjadi hidup di dunia ini sampai mengalami ujian-ujian kehidupan di muka bumi ini sampai akhir hayatnya, sampai di hari akhir nanti pada suatu saat akan dihadapkan dengan pengadilan yang terakhir di yaumil akhir nanti, dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Yang buruk dibalas dengan siksa, yaitu di neraka yang tidak bisa dibayangkan betapa pedihnya siksa balasan keburukan di neraka itu. Dan bagi yang amal kebaikannya berat, setelah melalui misian, melalui pertimbangan, Allah masukkan dalam kampung abadi yang penuh kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disitulah yang diterangkan fitrah manusia adalah Islam, karena manusia itu jauh-jauh sebelum jadi manusia, masih di alam roh, sudah bersahadat tiada Tuhan selain Allah. Maka Allah di sini ditegaskan. Maka kalau kita menilik atau menyoroti surat ini, bahwa tidak ada alasan lagi bahwa manusia tidak mau tahu tentang apa itu Allah, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu Muslim. Jadi saudara-saudara kita setelah lahir ke muka bumi ini, ada yang jadi Nasrani, Yahudi, Majusi, itu karena lingkungan, dan lingkungan yang terdekat biasanya yang membesarkan kita, atau yang paling dekat biasanya adalah kedua orang tua kita. Maka setelah kita tumbuh dewasa atau kita mempelajari, mau tahu apa itu Islam, apa itu ayat suci Al-Quran yang sudah disampaikan oleh para penerus dakwah Rasulullah, para dai, baik secara langsung maupun di media-media yang Allah ciptakan melalui hambanya, seperti media sosial, sehingga dia menemukan hidayahnya, bisa menemukan Islam kembali, dan memeluk Islam itu sebetulnya bukan pindah agama, tetapi kembali fitrah, kembali ke Muslim. Semoga saudara-saudara kita yang sedang ada di luar sana, semoga cepat kembali, dan insya Allah Allah
akan menerimanya dengan penuh rasa kasih sayang, karena Allah Maha menerima taubat dan Maha kasih sayang. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala ucap dan salah, karena kebodohan saya, kekurangan ilmu saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga kita semua Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab, insya Allah, karena kita selalu berusaha terus meningkatkan iman dan takwa dan beramal soleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hafina alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afaidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.